Shalom Kingdom Citizen, welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan serta firman Tuhan yang luar biasa dan menguatkan iman kita. Don't forget to like, share, and subscribe this channel, serta update informasi terbaru kami melalui Facebook GBI Rock Manado dan Instagram @rockmanado. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. My heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Covering children are safe in your arms. There is none like you. None like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. None like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you.
Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Bersyukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersuka cita kita di pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu buat hari yang kau beri. Kau jadikan hari ini untuk kami bisa menikmati segala kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami memuji kebesaran-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Dan kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama. Biarlah itu membuka jalan pikiran kami. Membawa kami kepada kehendak-Mu. Dan tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersuka oleh karena hari ini. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya.
badai topan dunia, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya tabut bulannya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, haleluya.
will never be alone when my hope seems out of sight. I know you will shine your light. Hallelujah.
Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss. Ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga, mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya. Kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over, yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita di minggu ini, dan perjumpaan kita akan membawa berkat dari Tuhan kepada satu dengan yang lain, terutama dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini kepada kita. Dan doa saya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, sebab firman itu adalah Allah sendiri berkuasa menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita, bahkan membawa kita kepada tujuan Tuhan untuk terjadi pada kita. Dan bulan ini seluruh Rock Internasional tentunya berbicara tentang empowerment. Empowerment itu beberapa hamba Tuhan, baik penatua kita, Bapak Gembala senior kita, dan juga
para rock leaders membicarakan dan mendefinisikan tentang empowered dan sebagainya, empowerment. Dan secara singkat saja saya sampaikan pada kita tentang empowerment ini adalah yaitu sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita atau yang diberikan Tuhan kepada kita, entah itu kuasa, saudaraku dan sebagainya, potensi yang dalam kita. Dan kita lihat juga dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, dia berikan rohnya pada kita, itu artinya kuasa untuk kita nyatakan, untuk kita maksimalkan, untuk kita, saudaraku, pakai dan untuk kita lakukan sesuatu atas kehendak raja itu. Dan beberapa ayat yang saya mau sharekan kepada kita tentang keimamatan orang percaya, saudaraku. Mungkin saudara sudah dengar firman Tuhan tentang keimamatan ini, dan bagi saya ini adalah tentang empowerment, saudaraku. Dan mari saya jelaskan kepada kita tentang empowerment ini, bicara dari tentang kerajaan imam, keimamatan orang percaya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu pemimpin kita, Pastor Jonathan Patiasina, tapi juga gembala senior kita, saudaraku, membicarakan tentang keimamatan orang percaya. Bapak Roni Daud dan juga para penatua kita juga membicarakan tentang keimamatan orang percaya. Dan mungkin saudara lihat juga di YouTube atau mungkin di FB atau mungkin di IG, saudaraku, melihat penjelasan hamba Tuhan tentang keimamatan orang percaya. Dan saya mengingatkan kembali, mungkin saudara dan saudara yang belum mendengar, atau mungkin saudara dalam sebuah gereja yang membatasi keimamatan. Saya beritahu kepada saudara bahwa perjanjian baru, pembatasan keimamatan sudah tidak ada lagi. Artinya begini, bukan hanya orang tertentu saja, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya gembala saja, bukan hanya penatua saja, bukan hanya kostor gereja, bukan hanya pelayan-pelayan gereja yang disebut imam. Tapi di perjanjian baru oleh karena karya Kristus, oleh karena penebusan Kristus Yesus, saudaraku, kita semua menjadi imam baginya. Dan saya bacakan ayat itu bagi kita semua dalam Yohanes, saudaraku. Kita lihat dalam Yohanes bahwa kerajaan imam, yaitu keimamatan orang percaya. Nanti kita baca juga dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Tapi dalam Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kita lihat ayat-ayat ini, saudaraku, dalam Wahyu 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita lihat juga dalam 1 Petrus, saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya tambahin satu ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saya bawa saudara kepada keimamatan perjanjian baru. Yang dalam Rock Leader Summit regional maupun Rock Leader Summit di Bali beberapa waktu yang lalu membahas tentang hal ini. Dan saya sampaikan ini kepada saudara sesuai dengan janji saya di Doa Pengerja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang menjadikan kita imam? Siapa yang menjadikan kita dalam satu kerajaan atau disebut dengan royal priesthood, kerajaan imam, yaitu oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, oleh pengorbanan di kayu salib, oleh penumpahan darahnya, yang dulu ya kita bukan orang yang dikasihani, tapi sekarang dikasihi. Bukannya dikasih, tapi saudaraku diselamatkan lalu dijadikan sebuah bangsa, yaitu bangsa yang di dalamnya semuanya adalah imam. Dan tahukah kita bahwa Allah menghendaki dari awal, dari dulu Allah menghendaki bahwa umat yang percaya kepadanya mereka disebut para imam. Kita lihat dalam kitab Keluaran
Saudaraku, kata kitab Keluaran itu lebih jelas lagi saudaraku, di situ begitu gamblang saudaraku memberitahu kepada kita tentang hal ini dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Artinya Allah menghendaki bangsa itu saudaraku, mereka adalah sekelompok budak yang keluar dari Mesir dan dalam perjalanan mereka saudaraku yang dituntun Tuhan sendiri, yang dipimpin oleh Tuhan melalui seorang hambanya yaitu Musa saudaraku. Dan kita lihat sejarahnya, kita lihat ceritanya, seri ceritanya dalam firman Tuhan begitu jelas, begitu gamblang. Tetapi saya simpelnya saudaraku, bahwa memberi pengertian kepada kita bahwa sejak pengorbanan Yesus Kristus itu mendeklarasikan kepada dunia bahwa orang yang percaya kepadanya yang dahulu tidak dikasihani sekarang beroleh belas kasihan, yang dulu bukan umat Allah sekarang disebut umat Allah oleh korbannya di kayu salib, oleh penebusan Yesus Kristus. Dan bagi semua orang yang ada di dalamnya, bagi semua orang yang percaya kepadanya, mereka disebut imam-imam. Satu kebahagiaan bagi kita, satu kebanggaan bahwa identitas saya dan saudara bukan hanya sebagai orang biasa, bukan hanya sebagai umat yang beribadah atau percaya, tapi ada satu identitas saudaraku, yaitu para imam. Nah sebenarnya pemberdayaan ini adalah, empowerment ini adalah kuasa yang diberikan atau otoritas yang diberikan kepada kita, saudaraku, untuk diberdayakan, untuk dimaksimalkan, untuk dinyatakan, untuk dimanifestasikan, untuk digunakan. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam tugas kita, di pemerintahankah, di bisniskah, sebagai seorang pegawai di perusahaankah, di tokokah, sebagai pegawai di tokokah, pembantu rumah tanggakah, atau siapapun saya dan saudara. Saudara, kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk dimaksimalkan, untuk diberdayakan. Di mana kita berdayakan? Di tempat di mana Tuhan percayakan kita kerja. Dan sebenarnya para imam itu saudaraku, mereka diberi tugas bahwa identitas mereka adalah seorang imam. Maka pada saat mereka melakukan pekerjaan, pada saat mereka melaksanakan tugasnya, dimanapun mereka berada, entah bisnis, entah dalam pekerjaan pegawai biasa atau pegawai pemerintahan, di keuangan ke saudaraku, di ekonomi bagian pendidikan kah, di kesehatan kah, atau di kepolisian kah, di angkatan atau di tentara kah saudaraku, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Sebenarnya saya beritahu saudara, Allah memberi kita identitas, kita adalah imam. Dan pekerjaan yang Dia percayakan pada kita, itu adalah penyembahan kita. So, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, saya dipercayakan sebagai seorang hamba Tuhan, menggembalakan. Maka penggembalaan ini adalah penyembahan saya kepada Allah saya. Dan Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya beritahu kepada umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di rumah, di kantor atau di mobil, dimanapun saudara menonton atau beribadah, melihat atau mendengar firman Tuhan ini, saudara, saya beritahu saudara, saudara adalah para imam. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Kamulah bangsa yang kudus, imamat rajani, saudaraku. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Telah beroleh anugerah, telah memperoleh berkat kehidupan, telah beroleh kuasa, telah memperoleh identitas baru. Saudaraku, kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Sejak saya dan saudara menerima Yesus, saat itu juga saudara disebut imam Tuhan. Dalam perjalanannya nanti, Tuhan akan memberi kita kepercayaan.
atau empower kita mempercayakan sesuatu untuk diberdayakan. Apa saja itu saudaraku. Tapi saya beritahu kepada saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. That worship itu adalah penyembahan daripada para imam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nah mari kita lihat lagi dalam perjalanan kita. Mestinya pemberdayaan ini saudaraku bukan lagi tergantung kepada para pendeta atau kepada para gembala. Kalau saya berdoa ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, ketika saudara menangkap pesan ini, saya berdoa roh saudara bergairah, kerohanian saudara dibangkitkan, dan ada niat untuk maksimal. Sejak saudara tahu bahwa saudara adalah imam Tuhan, dimanapun saudara. Dan sekarang ini pemerintah mewajibkan kita pada saat akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Akhirnya peraturan new normal, saudaraku, kita tidak seperti dulu, tapi masuk dalam satu musim yang baru. Di mana setiap kita semua akhirnya maksimalnya di rumah, saudaraku. Kantor dari rumah, pelayanan dari rumah, khotbah dari rumah, doa dari rumah, dan sebagainya. Artinya ada satu budaya baru yang sekarang ini Tuhan izinkan terjadi pada kita, bahwa kita adalah para imam untuk dimaksimalkan. Di rumah kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, atau dimanapun Tuhan percayakan saudara ladang. Ladang pelayanan kah, ladang bisnis kah, bank kah, kesehatan kah, pendidikan kah, olahraga kah, art kah saudaraku, atau apa saja. Sebenarnya saudara sedang diberdayakan oleh Tuhan di tempat Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah imam-imam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang melantik kita jadi imam? Allah itu sendiri. Kita lihat dalam ulangan itu saudaraku tadi. Dikatakan apabila kamu adalah akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan, yang kau katakan kepada semua orang Israel. Artinya dari sejak awal Allah menghendaki orang Israel itu menjadi imam. Saudaraku, dan ditetapkan mereka menjadi suatu kerajaan. Suatu kerajaan di mana semua orang atau semua umat, semua warga dari kerajaan itu disebut para imam. Saya dan saudara berada dalam satu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana Allah menghendaki, Allah mau saudaraku, Allah merencanakannya. Bahkan Allah mentabiskannya, Allah menetapkan saya dan saudara adalah imam. Saya beritahu kepada saudara. Mungkin saudara ada sebuah gereja yang membatasi saudara, ini orang biasa, ini imam. Saya beritahu, sejak saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita adalah imam-imam. Dan yang menetapkan kita itu, yang mendeklarasikannya, yang melantik kita itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin dalam tugas saudara dibatasi oleh manusia. Saya beritahu itu sistem organisasi. Itu sistem sebuah gereja lokal. Tapi secara umum, semua orang yang menerima namanya diberi kuasa, saudaraku, untuk dimaksimalkan, untuk diberdayakan. Karena mereka adalah imam-imam. You and I are the king. Saya dan saudara adalah raja-raja. On earth, di atas muka bumi. Tapi juga royal priesthood, kerajaan imam di atas muka bumi. Even saudara gereja di mana? Dimanapun, saya beritahu saudara, identitas saya dan saudara adalah suatu kerajaan, raja-raja di atas muka bumi. Allah yang melantik kita. Itu yang disebut dengan empowerment, diberdayakan, menjadi imam, menjadi raja-raja. Dimanapun, dan kepada setiap kita diberi kuasa, kepada setiap kita diberi otoritas, kepada setiap kita Allah mengurapi kita. Bahkan saudara lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan Roh Kudusnya diberikan kuasa, power, pribadi yang diam di dalam kita untuk mampu menjalankan tugas-tugas keimamatan, tugas-tugas kerajaan di sekolah kita, di kantor kita, di bisnis kita, di toko kita, dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara. Dia memberikan kuasa, dia memberikan otoritas. Yang saya mau beritahu kepada saudara itu adalah beberapa hal. Yang pertama,
Seperti yang tadi saya sebut dalam kitab Keluaran, juga 1 Petrus, juga kitab Wahyu. Yang pertama, saya dan saudara adalah imam-imam. Haleluya, shalom para imam. Nah karena itu, mari budayakan dalam pandemi COVID-19 ini setelah saudara tahu bahwa saya dan saudara adalah imam-imam. Maksimalkan keimamatan kita, itu diberdayakan. Maksimalkan keimamatan kita. Bagaimana maksimalkannya? Apa sih fungsi imam itu? Fungsi imam itu saudaraku, dia mempersembahkan, membawa persembahan kepada Tuhan. Kita lihat tugasnya di perjanjian lama, para jemaah itu saudaraku membawa binatang korban. Dan para imamlah yang saudaraku melihat apakah korban yang mau dipersembahkan, binatang yang dipersembahkan cacat atau tidak. Kalau cacat saudaraku tidak layak untuk dipersembahkan. Tapi kalau tidak cacat maka layak dipersembahkan. Tetapi diserahkan kepada para imam. Jadi tugas imam itu mempersembahkan korban. Nah saya dan saudara adalah para imam di perjanjian baru. Apa yang saudara persembahkan? Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kambing domba saudaraku atau lembu sapi. Sebab semua yang berupa darah, korban yang berupa darah itu telah diginapi dalam korban Kristus. Di kayu salib, saudaraku 2000 tahun yang lebih yang lalu saudaraku. Nah apa yang kita persembahkan hari ini? Alkitab berkata dengan jelas, persembahkan hidup kita. Roh jiwa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hai para imam yang di rumah, yang melayani istri dan anak-anak. Persembahkan hidupmu, hidup istrimu, hidup anak-anakmu, hidup pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kepada Tuhan, that your worship, itu adalah penyembahanmu. Saudara, itu tugas para imam. Lalu saudaraku, apa yang kedua tugas imam? Tugas imam itu mendamaikan. Ya saudaraku, mendamaikan. Jadi kalau ada orang berdosa, dia mempersembahkan korbannya, lalu dia didamaikan saudaraku. Ya, pendamaian. Yang ketiga apa tugas imam itu? Tugas imam itu memberkati. Hai imam-imam, Tuhan yang ada, yang mendengar firman Tuhan ini. Dijauhkan dari kita roh koncudu, roh pelit, roh medit. Sebab para imam itu salah satu tugasnya memberkati. Memberkati salah satu mungkin apa yang saudara punya, memberkati saudaraku. Memberkati juga merilis berkat. Ya saudaraku, mengimpartasikan berkat, mengimpartasikan kuasa, mengimpartasikan otoritas untuk dimanifestasikan supaya terlaksana kehendak Allah di atas muka bumi melalui kita, yaitu memberkati, tapi juga yang lain memberkati uluran tangan kita kepada orang lain, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi tugas imam. Tugas imam itu saudaraku mengurapi. Mengurapi. Sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, saya sangat bersyukur dalam tanda kutip saudaraku. Artinya dengan saya beritahu saudara sebagai para imam, tugas untuk mengurapi bukan lagi tergantung pada orang-orang tertentu. Tapi imam-imam, suami-suami yang di rumah itu berfungsi sekarang. Ngurapi istrinya, ngurapi anak-anaknya, jalankan kehendak Allah di rumahmu. Sebab saudara kalau kita tergantung pada pendeta, kalau kita cuma tergantung pada gembala, saudaraku, itu bertentangan firman Tuhan. Kenapa? Karena keimamatan di perjanjian baru tidak tergantung pada seseorang. Tapi semua orang yang menerima namanya diberi kuasa untuk diperdayakan, untuk dimaksimalkan, diberi otoritas. Dalam Kisah Rasul 1 itu diberikannya Roh Kudus pada kita untuk menjalankan tugas-tugas keimamatan. Untuk menjalankan tugas-tugas kerajaan. Di mana? Mulai dari rumah kita. Mulai dari tempat kerja kita. Kantor kita, pelayanan kita, atau di mana saja Tuhan tempatkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya apa tugas imam? Tugas imam itu saudaraku, dia mendeklarasikan. Mendeklarasikan, bahkan menyembuhkan. Sebab kuasa itu ada pada kita. Paulus berkata, aku telah dipercayakan suatu pelayanan dan memberitahukan kepadamu rahasia yang dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, saudaraku.
dan sekarang dinyatakan kepadamu, yaitu bahwa Kristus di dalam kita. Christ in us, Christ in you. Kristus di dalam kita untuk saudaraku dinyatakan. Untuk saudaraku dimanifestasikan. Para imam saudaraku menjalankan tugasnya, yaitu mendeklarasikan, memanifestasikan di mana saudaraku di bumi. Di mana saudaraku dalam tubuh kita. Jadi tempat manifestasi kuasa Allah itu di bumi, yaitu di tubuh kita juga saudaraku. Saudara yang kasih dalam, itu tugas imam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, imam-imam ini punya tugas yang sangat luar biasa. Dan saya beritahu kepada semua suami yang percaya dan menerima namanya, yang telah berada dalam Kristus Yesus, saya beritahu saudara dan saya adalah imam-imam bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu mari sejak saya dan saudara mendengar firman Tuhan ini, dimanapun saudara mendengar berita ini, salah satu doa saya dan goal saya adalah supaya saudara menerima berita ini dan setelah saudara mendengar berita ini, saudara maksimal menjalankan tugas keimamatan saudara. Sebab pada satu saat nanti kita mempertanggungjawabkan tugas keimamatan bukan lagi kepada pendeta, bukan kepada para gembala, bukan lagi kepada para penetua, tapi melaporkannya kepada Dia yang melantik kita, kepada Dia yang mengempower kita, yang memberdayakan kita, yang melantik kita saudaraku, yang memberi kita jubah keimamatan, jubah kerajaan, otoritasnya, kuasanya. Dan biarlah firman ini, saudaraku yang berbicara tentang keimamatan orang percaya, menjadi culture, menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Untuk saya dan saudara melakukannya dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya baca kepada kita kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu itu dengan jelas lagi saudaraku. Situ dikatakan ayat yang ke Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan ia dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Bapaknya bagi Dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Wow, kita lihat lagi Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ya, menjadi suatu kerajaan, kings on earth, raja-raja di bumi. Wow. Dan menjadi imam-imam, royal priesthood on earth. Bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja di bumi. Luar biasa. Karena saya tahu firman ini ketika saya pergi kemana aja saudaraku. Saya di pesawat kah, di kereta api kah, saudaraku di bentor di Gorontalo, di angkot saudaraku, di mobil, di taksi saudaraku. Atau di negara manapun saya pergi, ketika saya ada di sebuah tempat, saya deklarasikan pengurapan raja ada atasku. Pengurapan para imam ada di dalamku. Dan aku manifestasikan, aku nyatakan kuasa di sini. Maka saya menjalankan tugas keimaman saya, menginjili saudaraku. Memberitakan Injil. Berapa waktu lalu saya ada di Thailand saudaraku. Memberitakan Injil. Wah, berapa waktu lalu saya ada di Malaysia. Saya ada di kereta saudaraku, memberitakan Injil. Berapa waktu lalu saya ada di Dubai. Saya ada di Abu Dhabi. Saya dalam perjalanan ke Israel. Memberitakan Injil. Saya menjalankan tugas keimamatan saya. Saudaraku, tugas imam. Saya mendoakan pada saat saya transit di Dubai, pada saat ke Israel itu saudaraku. Lalu kita transit sebelum kita ke saudaraku menuju Israel. Saudaraku. Lalu di mall di bandara itu saya mendoakan orang. Dari mana orang ini saudaraku? Dari Jepang. Ya bagaimana ceritanya? Ya cerita saudaraku, lalu karena kita berdekatan duduknya lalu saling nanya saudaraku. Saya nanya duluan, saya proaktif sama dia. Ternyata saudaraku dia bisa bahasa Indonesia. Dia pernah ada di Indonesia selama 5 tahun. Nah akhirnya dia bisa bahasa Indonesia. Lalu saudaraku dia bisa bahasa Indonesia tapi juga bisa bahasa Inggris saudaraku. Saya beritakan Injil. Pada akhirnya dia berkata, nanti satu saat kita akan ketemu dan apa yang kamu beritakan itu bermanfaat bagi saya. Dan untuk saat ini memang saya belum percaya, tapi saya sudah mendengar berita ini. Dan saya beritahu kepada dia, karena kamu sudah mendengarkannya, jangan keraskan hatimu. Buka hati dan lalu dia berkata, bagaimana caranya saya buka hati? Caranya cuma satu,
kamu mau didoakan. Lalu saya berdoa, dia mau didoakan saudara. Lalu saya doakan. Wah luar biasa. Luar biasa sekali saudaraku. Dan setelah itu dia berangkat duluan saudaraku. Ya, lalu berikutnya saya juga menginjili orang. Orang dari mana saudaraku? Orang Filipina. Waduh saudaraku. Ada 4 orang waktu itu dari Filipina. Lalu kita bicara saudaraku. Dan pada akhirnya saya memberitakan Injil kepada orang-orang Filipina. Mereka berkata memang kami ini orang yang beribadah, orang ke gereja, tapi apa yang kamu beritakan ini sesuatu bagi kami. Tidak ada orang memberitakan ini selama kami ada di Filipina. Memang ada pendeta kami dengar, memang kami tahu ada gembala, memang kami tahu ada gereja. Tapi sudah lama banget kami tidak ke gereja. Nanti kamu memberitakan ini kembali, kami minta kamu mendoakan kita. Saya doakan 4 orang ini saudara, suami istri dan 2 anaknya. Luar biasa. Menjalankan tugas keimamatan. Haleluya. Dan di sini dikatakan dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi kerajaan imam, saudaraku. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. King on earth. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kayaknya ke depan ini saudara tidak bisa menolak lagi. Saudara tidak bisa berkata saya tidak mau. Sebab Alkitab dengan jelas berkata saya dan saudara adalah para imam. Saya dan saudara adalah para raja-raja yang dilantik oleh Tuhan sendiri, yang dideklarasikan oleh Tuhan sendiri. Haleluya, untuk menjalankan tugas keimamatannya, untuk menjalankan tugas kerajaan di atas muka bumi ini yang mewakili raja itu. Dan saudara mengucap syukur dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudusnya dicurahkan, diberikan tinggal di dalam kita. Dan karena itu kuasa yang di dalam kita itu, pribadi yang di dalam kita itu jangan didiamkan. Jangan dibiarkan, tapi mari kita nyatakan, mari kita maksimalkan saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita kembali ke Wahyu 1 ayat yang ke-6. Wahyu 1 ayat yang ke-6 berkata begini, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Diulangi lagi saudaraku. Dan saya kembali beritahu saudara, mengingatkan saudara bahwa dari sejak awal Allah mau Israel itu menjadi suatu kerajaan di mana semua rakyatnya adalah para imam. Tapi mereka tidak mau, saudaraku. Justru mereka keras kepala, mereka memberontak. Tapi kekerasan hati mereka yang membuat anugerah itu datang pada kita. So saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, semua ini karena anugerah. Semua ini karena kasih karunia. Dan nanti kita akan diteguhkan dengan perjamuan kudus saudaraku. Kiranya perjamuan kudus ini memulihkan dan kita menginspirasi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang teman-teman pelayan bersama saya di sini. Saudaraku, kita mempersembahkan satu pujian. Anda tidak bisa menolaknya lagi. Anda tidak bisa lagi berkata, oh tidak, nanti dulu. Firman Tuhan datang kepadamu. Hari ini datang kepada kita hari ini. Memberitahu kita saudaraku bahwa Allah mendeklarasikan saya dan saudara adalah para imam. Saya dan saudara adalah raja-raja di bumi. Wow, luar biasa saudaraku. Dan karena itu mari jalankan tugas kita, yaitu work from home. Maksimal bekerja dari rumah, pelayanan di rumah, ibadah di rumah, menyembah di rumah saudaraku. Semuanya di rumah. Dan ini saya mau sampaikan kepada saudara. Mari bergairah untuk maksimal. Mari bergairah untuk kita diberdayakan. Untuk memanifestasikan, untuk menyatakan, untuk mendeklarasikan, memaksimalkan identitas kita sebagai para imam, sebagai para raja-raja. Dan kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-11, 12, 13, saudaraku di situ dikatakan,
pelayanan 5 jawatan. Pelayanan 5 jawatan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperlengkapi para imam ini. Dan kami siap saudaraku melalui training-training ke depan, melalui saudaraku kelas-kelas program pengajaran ini saudaraku, untuk kita dimaksimalkan, untuk kita diajari supaya dimaksimalkan, diberdayakan. Begitu banyak tempat untuk dilayani, begitu banyak tempat untuk kuasa, untuk otoritas itu dimanifestasikan, dinyatakan. Sekarang ini banyak orang yang terkapar pandemi COVID-19. Saya beritahu saudara, kepada mereka lah kuasa itu dinyatakan. Kepada mereka lah otoritas itu dimanifestasikan. Oleh para imam, oleh para raja saudaraku. Dan rohnya ada di dalam kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau supaya semua para imam, terutama suami-suami yang mendengar berita ini, berkomitmenlah, ambil keputusan untuk membawa jemaatmu yang di rumah, yaitu keluarga, istri dan anak-anak, mungkin juga mantu, mungkin juga cucu saudara, para imam membawanya beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan kita tidak bisa berkumpul bersama. Even pemerintah sekarang ini berbolehkan, tapi saya belum ngambil keputusan. Saya tidak mau ambil resiko. Saudaraku, sebab ada beberapa kejadian suatu tempat ketika new normal dan pemerintah mengizinkan kita beribadah. Tahu ada satu anak gembala saudaraku sakit, akhirnya seluruh jemaat di karantina. Tapi juga ada saudaraku, ketika diperbolehkan beribadah, tahu ada suami istri pengerja dalam gereja itu saudaraku. Atau ada gembalanya yang COVID saudaraku, kena COVID. Akhirnya seluruh jemaat, satu gereja itu di karantina saudaraku. Wah, mungkin saudara berkata, wah Kak Jo Parno. Tidak, saya minta hikmat dari Tuhan. Saya tidak mau saudaraku satu di antara kita yang kena, dan itu bukan doa saya memang. Tapi kalau sampai ada saudaraku, akhirnya semua kita di karantina. Nehi, tidak. Dan saya berdoa seluruh jemaat dimanapun saudara yang mendengar berita ini. Doa saya tidak ada satupun yang terjamah oleh COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentengi kita. Tuhan menudungi kita dan memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas dan sangat singkat memberitahu kepada kita, saya dan saudara adalah kerajaan imam, para imam-imam. Saya dan saudara adalah raja-raja, para raja saudaraku. Di bumi ini, jalankan, maksimalkan tugasmu. Maksimalkan tugasmu sebagai raja-raja, sebagai imam-imam. Mulai dari rumah. Atau dimanapun sudah saya dan saudara berada. Di ladang bisnis kah? Di ladang pendidikan kah? Ladang sport, ladang art, ladang politik, ladang agama, ladang keluarga, ladang gereja. Atau ladang apa saja saudaraku. Jangan lupa saya dan saudara adalah imam-imam dan raja-raja. Mari saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya, kita naikkan satu pujian saudaraku. Kusanjung, haleluya. Mari para pemuji. Haleluya. Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, naikkan pujian sekali lagi. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain,
besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan nanti saya berdoa para imam-imam di sini supaya kita memahami, mengerti, tapi juga mau melakukan firman Tuhan ini. Bahwa hari ini Tuhan berbicara pada kita. Dan saya mau berjanji kepada saudara, sesuai dengan Efesus 4 ayat yang 11 itu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, guru-guru, dan gembala-gembala. Saudaraku, untuk memperlengkapi orang kudusnya, memperlengkapi para imam. Biarlah saya dan saudara diberkati melalui firman Tuhan dan membudayakan ke depan ini. Pada saat pandemi COVID-19 masuk new normal, yaitu bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Maksimalkan keimamatan kita di rumah. Dan saya dan saudara diberi kesempatan, diberi ruang untuk kita diberdayakan, saudaraku. Untuk nyatakan kuasa itu, untuk manifestasikan kuasa itu. Saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Artinya mari kita keluar dari ketergantungan kita hanya kepada orang tertentu. Tapi hari ini dengan jelas Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Saya dan saudara adalah imam-imam dan raja-raja. Sebab nanti kita mempertanggungjawabkan bukan lagi kepada orang tertentu, tapi kepada Dia yang telah mempercayakan pekerjaan pelayanan kepada kita. Tidak bisa lagi diwakili oleh gembala, tidak lagi diwakili oleh penatua, tidak diwakili lagi saudara ke pembina rohanimu atau gurumu. Tidak, semua kita berhadapan langsung. Mungkin selama ini saudara dibatasi oleh aturan organisasi, oleh tata dasar gerejamu. Saya beritahu saudara, satu saat nanti ketika Dia datang kembali minta pertanggungjawaban, saudara tidak lagi bertanggung jawab kepada gembalamu, tidak mempertanggungjawabkannya kepada gembalamu, tidak mempertanggungjawabkan lagi kepada para penatua atau pelayan-pelayan khusus di gerejamu, tapi saudara mempertanggungjawabkannya kepada Dia yang memberikan, yang mempercayakan pelayanan itu kepada saya dan saudara. Persiapkan diri dan waktunya tidak lama lagi. Karena itu ini adalah kesempatan yang baik untuk kita maksimal, untuk kita mau diperlengkapi, supaya kita menjalankan tugas keimamatan kita sebagai perwakilan kerajaannya di atas muka bumi ini. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudaraku. Doa saya, saudara sadar hari ini untuk tidak lagi menyepelekan keimamatanmu atau identitasmu di hadapan Tuhan. Begitu banyak alasan selama ini, saya sibuk dengan bisnis, saya sibuk dengan pekerjaan, saya capek. Pada saat nanti Dia datang, saudara tidak lagi memberi alasan. Cuman saudara mempertanggungjawabkan kemaksimalitas saudara sebagai raja dan imam-imam. Haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Sanjung Kau lebih dari yang lain.
dan ku datang menyembahmu Tuhan. Nyanyikan ku sanjung. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Nyanyikan ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, Dan ku datang menyembahmu Tuhan. dan ku datang, Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita semua, saudaraku. Apa yang kuterima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu. Bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi melantik kita, memberikan jubah kepada kita sebagai para imam. Tapi juga sebagai raja-raja di atas muka bumi. Menjadi perwakilannya untuk menjalankan tugas-tugas kerajaannya. Untuk menjalankan tugas-tugas keimamatan. Dan melalui kitalah kuasa kerajaannya, otoritasnya yang diberikan pada kita dimanifestasikan, dinyatakan kepada semua orang, kepada seluruh makhluk bahkan di atas muka bumi. Sebab kita adalah perwakilannya. Haleluya, haleluya. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita, melebihi kepala kita, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga sudah itu dia mengambil cawan. Haleluya. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada kehidupan. Kehidupan kita tidak tergantung dari bawah, tapi hidup kita tergantung dari atas. Dari Dia yang telah menganugerahkan kehidupan. Bukan kehidupan zaman sekarang, tapi kehidupan yang kekal kepada kita selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sudah itu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sebagai tebusan dosa. Percayakah semua saya dan saudara, para imam dan para raja, umat yang percaya kepadanya, bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat di tangan kanan kita melebihi kepala kita dan atasnya kita ucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita, ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau menjadikan kami para imam, royal priesthood,
Kau menjadikan kami para raja on earth, raja-raja di atas muka bumi. Dan di empower, diberi kuasa, diberi otoritas. Untuk kami maksimalkan, untuk kami manifestasikan, untuk kami nyatakan. Kami mau diperdayakan melalui karunia-karunia roh, melalui kuasa yang kau berikan kepada kami. Dan biarlah semua kemuliaan, semua hormat, pujian hanya bagimu ya Raja kami. Seluruh bumi tunduk sujud dan menyembahmu. Seluruh raja-raja ada dalam kuasa dan kedaulatanmu. Ya Tuhan, ditinggikanlah Engkau di antara segala bangsa. Dan seluruh makhluk akan tunduk sujud menyembahmu. Sebab Engkau Raja yang berdaulat. Engkau Tuhan yang berkuasa. Kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sembuh umatmu, pulih umatmu ya Tuhan. Dibangkitkan kembali semangat mereka untuk maksimal sebagai imam-imam, sebagai raja-raja, sebagai hamba-hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak takut dan tidak gentar oleh kabar apapun. Terima kasih Tuhan. Oh raba syarabo la na na ya la na na la barana 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 barana. Tiba kamu sikiran la barana la barana 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 barana. Oh that sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. That sings my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. It is my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh, how great thou art. It is my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou Angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah roti adonanmu, diberkatilah dapurmu dan tidak pernah berhenti berasap, diberkati ladang-ladangmu dan tidak pernah berhenti berbuah,
terus berbuah dan tanpa mengenal musim. Diberkatilah air minumanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keturunanmu, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ditempatkan menjadi raja-raja, menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil, dan angkatan yang takut akan Tuhan. Keselamatan datang atas rumahmu, keselamatan datang atas keluargamu, atas sanak saudaramu, di dalam rumahmu, di luar rumah, atau di kota-kota yang lain. Sebab engkau dan saya diberkati Tuhan. Dari hari ini sampai datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.